Hai guys, kembali lagi dengan saya Delsi Andriani. Are you okay? Easy. Wow. Video ini dibuat untuk kamu yang lagi galau atau lagi bingung buat cari pasangan. Oke, next. Di sini aku nggak perlu lagi ngejelasin ke kalian cara mencarinya. Tapi aku di sini akan lebih fokus ngejelasin ke kalian biar kalian lebih menarik di matanya. So, jadi kamu nggak perlu repot-repot menggunakan pelet supaya dia suka kamu. Tapi, please banget buat kamu yang sudah berjuang capek-capek tapi nggak dihargai atau perjuangan kamu sia-sia, aku saranin untuk kamu tidak terlalu down atau tidak terlalu menutup diri agar tidak ada laki-laki lain yang selain kamu sukai. Nah, ini kebanyakan kan biasanya wanita itu suka sama si cowok A, tapi si cowok A tidak suka sama si dia, dan ada si cowok B yang suka sama dia, itu tidak diterima. Nah, itu suka sekali wanita itu menutup diri karena dia tidak bisa mendapatkan orang yang dia sukai. Lebih baik jangan dipaksakan. Kenapa? Karena kamu juga kalau ada orang yang pengen sama kamu atau suka sama kamu, terus kamunya nggak suka, kalau dia paksa kamu pasti jatuhnya ilfil kan? Nah, itu yang bakal terjadi ke kamu kalau kamu sikapnya seperti itu, atau kamu benar-benar memperjuangkan laki-laki yang tidak suka kamu. Nah, nanti dia bakal ilfil kayak kamu. Nah, itu membuat dia akan bakal lebih menjauhi kamu, dan itu pasti yang tidak kamu inginkan kan? Nah, oke, aku akan kasih 6 tata cara untuk membuat kamu lebih menarik di matanya. Oke, lanjut tata caranya. Yang pertama, puji dia dengan tepat. Nah, di saat dia sedang bersamamu dan dia sedikit memberikan perlindungan buat kamu, nah, coba beri dia pujian. Seperti menyatakan bahwa dia dapat diandalkan dan dia bisa menjadi pelindung bagi kamu. Lakukan kebiasaan memuji ini agar di pikirannya kamu wanita yang bisa menghargai laki-laki. Nah, misalkan kamu sedang dilindunginya, kamu akan berterima kasih atau memberi sedikit pujian untuknya agar dia merasa dia dihargai oleh kamu. Jadi dia akan sering melakukan perlindungan untuk kamu biar kamu tetap aman saat bersamanya. Nah, itu tadi yang pertama. Sekarang kita lanjut yang kedua. Menjaga penampilan dan attitude. Di sini kamu bakal dituntut untuk menjaga penampilan dan menjaga sikap kamu pada saat bersama dia. Nah, penampilan seperti apa yang laki-laki suka, yaitu dari kamu bisa mengurus wajahmu dan badanmu dan juga penampilanmu. Nah, di sini kita bakal bahas dulu di bagian wajah. Nah, kamu akan dituntut untuk menjaga kebersihan dan juga penampilan, seperti kamu berhias diri dan kamu menggunakan produk-produk yang bisa mencegah adanya jerawat dan juga muka kusam kamu. Nah, kesehatan wajah itu sangatlah penting bagi laki-laki karena dia suka melihat keindahan di bagian wajah kita. Nah, lanjut ke penampilan. Penampilan seperti apa sih yang laki-laki suka? Nah, ini laki-laki suka kalau penampilan si ceweknya itu berpakaian rapi dan sopan. Sopan dalam arti kata dia tidak terlalu terbuka. Lanjut yang attitude. Nah, ini sikap dimana kamu harus menjaga di saat bersamanya. Nah, seperti kamu harus menjaga ucapan. Ini sedikit tantangan buat wanita ya. Soalnya kenapa? Nih cewek-cewek kalau udah ngomong biasanya yang gak keren, terus tuh juga ngomongnya sembarangan, suka yang keceplosan, yang bener-bener gak bisa disaring lagi.
Nah, kadang kata-kata ini atau sikap ini bisa membuat laki-laki bad mood. Jadi buat kamu harus jaga ucapan ya, agar pasangan yang kamu ingin dekati ini dia tidak ilfeel. Oke, tata cara yang ketiga, menjadi pribadi yang menyenangkan. Jangankan laki-laki, kita pun sebagai wanita suka juga sama seseorang yang bisa mencairkan suasana. Seperti dia bisa membuat suasana yang kaku menjadi lebih menyenangkan. Menyenangkan di bidang seperti apa sih Kak yang cowok-cowok suka? Nah, ini biasanya di bidang komunikasi. Uh, Biasanya laki-laki untuk pendekatan itu dia akan menggunakan komunikasi yang lebih menyenangkan. Nah, terkadang untuk pendekatan atau PDKT ini kita sering kaku atau sering belum mengetahui apa yang cowok ini suka dan tidak sukai. Nah, makanya di sini aku saranin buat kalian komunikasinya itu lebih menyenangkan. Nah, kenapa lebih menyenangkan? Karena biar si cowok ini dapat mengekspresikan apa yang dia rasakan dan apa yang ingin dia ceritakan. Nah, ketika dia sudah berani menceritakan hal-hal tentang dirinya, maka kamu beri respon positif. Nah, kalau kamu tidak bisa memberikan respon positif atau berkomentar tentang hal-hal yang positif, setidaknya kamu beri pujian. Nah, kalau kamu juga tidak bisa memberi pujian yang signifikan atau sebagus mungkin, nah kamu bisa beri senyuman. Karena seseorang yang senyum adalah ibadah. Setidaknya kamu bisa memberi dia respon dengan senyuman. Jadi kamu bisa chat dia dengan apa yang memang benar-benar kalian perlukan. Misalkan kalian ingin bertanya apa, kalian boleh. Tapi kalau terlalu spam chat itu sangat tidak dibolehkan. Kalau memang ada yang ingin dibicarakan, misalkan ini penting atau kamu pengen curhat atau ingin bercerita, nah kamu bisa cari waktu yang tepat. Seperti kamu minta waktu sedikit untuk dia untuk mendengarkan keluh kesahmu, apa ceritamu, dan waktunya itu jangan dibuang sia-sia. Nah, karena dia juga sudah menyisihkan sedikit waktunya untuk kamu. Nah, berarti kamu sudah ada ketertarikan buat dia. Usahakan diri kamu untuk mengendalikan agar kamu tidak terlalu bersikap open. Oke, lanjut yang keempat. Jangan suka memaksa keadaan atau bersikap egois. Nah, seringkali cewek-cewek selalu ingin apa yang dia mau itu harus dituruti. Misalkan dia pengen ini, dia pengen kesana, itu kayak benar-benar dia harus ada kamu. Jadi ketika dia lagi sibuk-sibuknya atau dia lagi ada kerjaan yang lain dan kamu memaksa dia untuk memberikan waktunya untuk kamu, itu benar-benar tidak profesional ya. Karena secara orang lain juga atau pasangan kamu juga atau orang yang kamu inginkan ini biasanya dia itu punya waktu tersendiri, punya kegiatan tersendiri. Jadi kamu harus memaklumi agar dia tidak terlalu kecewa sama kamu. Pemaksaan-pemaksaan yang kecil-kecil saja dia udah agak muak, apalagi udah yang besar ya. Seperti kamu banyak maunya. Kemauan seperti apa sih Kak yang membuat laki-laki biasanya muak atau ilfil atau benar-benar kecewa sama si cewek ini? Menurut aku seorang cewek itu kalau masih pendekatan atau lagi berpasangan itu belum berhak untuk meminta sesuatu yang terkesan agak komplain. Nah, jadi buat kamu ciwi-ciwi jangan minta barang atau apapun yang berlebihan. Jadi kalau dia ingin kasih kamu sesuatu, kamu terima. Tapi kalau kamu ingin sesuatu, kamu kerja. Karena nggak semua laki-laki itu dapat memahami atau menuruti apa yang kita mau. Jadi seorang laki-laki juga punya keinginan dan punya kemauannya tersendiri. Dia juga bisa menyayangimu atau mencintaimu dengan caranya sendiri. Jadi kamu tidak perlu meminta-minta apapun atau barang apapun ke dia, karena dia kalau emang benar-benar cinta sama kamu, dia akan kasih itu tanpa kamu minta. So, kamu jangan lakukan itu ya. Jadi biar dia tidak merasa kecewa sama kamu dan dia merasa tidak cocok sama kamu. Jadi jangan lakukan itu ya. Lanjut yang kelima. Jangan terlalu ikut campur dalam urusannya.
Aku pribadi sarani buat cewek-cewek di luar sana untuk menjadi lebih sedikit misterius agar si cowok ini punya pengorbanan atau perjuangan untuk mengetahui sisi sikap kamu baik pun tingkah laku kamu. Jadi dia benar-benar merasa tertantang agar mengetahui sedikit tentang kamu. Nah, apapun itu tolong untuk tidak terlalu open atau tidak terlalu menggebu-gebu ingin menceritakan tentang kamu, karena itu bisa menjadi daya tarik kamu ke dia. Makanya kamu jangan terlalu open ya. Intinya kamu tanamkan ke diri kamu untuk tidak terlalu mencampuri urusan orang, karena urus aja diri kamu. Karena kalau kamu yang lebih bagus daripada orang lain, wanita lain maksudnya, kamu akan menjadi pendampingnya. Jadi laki-laki itu butuh yang namanya harus dibuat cinta setiap harinya, karena dia bakal susah menemukan wanita di luar sana yang sama seperti kamu. Makanya buatlah diri kamu berbeda dengan wanita yang lain di luar sana. Nah, kalau kamu udah sulit didapatkan dan sulit ditaklukkan, kamu pasti punya kenangan kan buat dia. Jadi benar-benar kalian punya momen tersendiri untuk tidak bisa dipisahkan. Nah, kalau kalian udah berhasil capai yang kelima, ini adalah poin penting yang keenam. Kenapa? Karena tunjukkan sikap peduli kamu dan sikap perhatian kamu kepadanya. Sejatinya laki-laki itu mempunyai sisi yang lembut dan perhatian. Nah, sikap manja laki-laki ini sangat berbeda dengan sikap manja wanita. Kenapa? Karena dia akan ditemukan pada momen-momen tertentu. Jadi benar-benar pada saat dia benar-benar membutuhkan kita. Nah, ketika kita dibutuhkan itu sudah yang namanya membuat dia tertarik kepada kita. Oke, buat kamu semangat ya yang lagi memperbaiki diri, karena aku juga pribadi lagi sama-sama memperbaiki diri. Nah, tapi kita jangan iming-imingkan memperbaiki diri ini untuk orang lain. Oke guys, aku tutup dulu. Buat kalian semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Hidupkan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukasi dari aku. Bye-bye!